Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online TK Quantum Telecommunication Semarang dimanapun berada. Di langkah-langkahnya tentu kita persiapan, ya panaskan PCB dengan preheater dulu, lalu setelah sekian menit baru kita pakai blower. Nah, di sini saya menyampaikan arah hot air gun pada suhu 300 ya. Ini tergantung kawan-kawan, tergantung. Rata-rata teknisi menggunakan panas antara 330 sampai 360. Ini rata-rata, bahkan ada yang 400. Kalau kawan-kawan lihat di YCS ya, dia pakai panas berapa coba? 450 dengan angin 100. Wow, enggak bahaya tah? Ya bahayalah kalau cuman diam. Masalahnya dia apa? Dia bergerak. Geraknya itu atau controlling pada gagang blower itu betul-betul luar biasa. Artinya betul-betul teliti. Nah, tentu IC MMC yang mau kita ganti itu ya kita lepas. Tapi ingat, ya, langkah satu ini jangan dilakukan dulu kalau kita belum melakukan yang satu ini. Apa? Tentu ya persiapan dulu dalam backup terutama. Ya, karena MMC yang kita ganti oke, kalau memang dia mati T. Nah, mati hidupnya dia tentu kita bisa tentukan lewat pengecekan menggunakan apa? Menggunakan UV box. Menggunakan UV box. Kabel USB-nya yang ke PC di sana. Ada Bang Uki, Bang Didir, Bang Franklin, Bang Zamzam. Link blowernya Mbah, siap, nanti di-share di grup ya. Bang Abu Saad, blowernya bisa kalibrasi, bisa banget. Bang Haidar, Bang Muhammad Sultoni, Pati, Bang Muhaimin Elma. Yang tadi dari Putus Sibau ya. Nah, Bang Kodar, lalu ada Bang Sanin, ada Bang Azmi tadi, Bang Julian. Udah ya, selesai ini ya komennya. Oh ya, Bang Muhaimin, ada saudara kita juga yang dari Putus Sibau, yaitu Bang Baso. Nggak tahu nih hadir nggak nih, dari Putus Sibau juga. Jadi dari Putus Sibau itu alumni kita kalau nggak salah udah ada 4 orang ya. Ada Bang Suana, Bang Suana di daerah Kedamin. Iya, Bang Suana udah pernah ke sini. Lalu ada Bang Eri kalau nggak salah saya. Ya, ini kita sambil siapkan UV box-nya. Tentu kawan-kawan untuk mendapatkan UV box ya harus beli box-nya ya. Harus beli box-nya. Tancap seperti ini. Ini box standar sebenarnya nih, box standar teknisi. Nggak bisa ditawar ini. Kalau ada yang bilang, oh UV sudah nggak worth it, kamu mimpimu terlalu tidurmu terlalu miring. Kenapa saya bilang tidurnya terlalu miring? Karena nggak ada alat selain UV box yang murah meriah yang bisa menangani MMC. Nggak ada, bos. Ya. Upgrade EasyGTech. Ya. Sulit pemakaian EasyGTech itu. Tidak semudah UV. Paling mudah UV. Yang jelas kan mahal, Bang. Mahal sekali itu. Ya kan, set komplit aja paling enggak 13-14 juta. Nah, atau yang baru keluar ada F64. Gitu ya. Oke, ini kita langsung ke sini. Saya hilangkan dulu color key-nya. Nah, ingat UV box harus ada barangnya, nggak bisa cuman aplikasi. Download setelah beli ada barangnya ya, download aplikasinya. Nah, diinstal, lalu akan hadir 4 icon ini. Ada 4 icon ini ya.
Yang pertama UV chip rock, ini nggak kepake. Ini untuk ngeflash BIOS, untuk ngeflash EEPROM. IC EEPROM ya, Ya. untuk alat-alat elektronik misalnya. Tapi juga harus ada interface-nya. Nah, kita tidak punya yang jelas. Lalu ada UV UFS. Ini update tool dari UV supaya kita bisa mengerjakan UFS. Bentar, ini kok ngik. Oke, nggak usah bersuara aja, tapi tetap ada ya. Lalu ada UV Android Toolbox. Ini digunakan untuk flashing menggunakan kabel, tetap menggunakan kabel. Jadi nggak bongkar handphone. Jadi sama dengan seperti kita menggunakan SP Flash Tool begitu. Lalu, nah ini yang jadi andalan, yaitu UV eMMC Toolbox. Oke, langsung kita panggil aja dia. Double klik. Apa ini? Ulangi. Kenapa dia ini? Rusak mungkin. Kalau rusak ya mau nggak mau. Ya. Mau tidak mau harus diinstal ulang. Ini biasanya ini pengaruh virus. Ya, ini lihatnya sini. Kalau dilihat di situ jedar ya. Delay. Kita ulangi ya. Nah, udah kacau nih. Nggak kacau sih. Kita tinggal download sebentar ya. Ya sudah. Ya. Apakah semua UV box sama? Apa ada perbedaan? Nggak ada bedanya. Nggak ada. Dulu versi black istilahnya. Pernah ada, tapi ya tidak ada bedanya juga, sama aja. Beda warna aja. Beda warna aja. Pemakaiannya semua sama. Ya, ini bermasalah UV-nya. Kita download ulang saja. Monggo Bang Arif. Lihatnya ke situ, ke laptop. Memang saya pindah. Nanti kita bikin tempatnya lebih nyaman. Banyak situsnya, banyak pilihan. Semoga internet hari ini tidak trouble. Ya, itu aja sih memang syaratnya. Sambil kita siapkan bahan-bahannya. Jadi dari handphone hidup. Ini kayak lomba CGC aja nih, lomba teknisi nih ya. Lower Sugon. Pakai Sugon. On kadu. Kita cari mencoba. Sama nggak pakai Sugon. Oke. Bagaimana pemula menjadi master? Mana passion bertemu dengan ilmu. Quantum melahirkan teknisi handal untuk negeri. Quantum Telecommunication, gurunya sampai muridnya semua gila. Seri lama. Ini testing dulu ya. Menjinakkan blower dulu. Menjinakkan blower dulu. Jadi ngambil feeling dulu. Jadi memang kendala kadang seperti lomba ya kemarin, banyak teknisi yang beralasan beralasan karena apa? Bukan alat pakaiannya sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga waktu terjun belum pas tuh. Ya, 360 ya. Oke.
Paling ideal 360. Blower itu seperti istri, harus dijinakan dulu. Istri orang ya. Jadi istri orang dijinakan dulu gitu. Oke. Ini 250 oke lah. Review. Satu persatu mereka datang dari pulau-pulau yang berbeda sampai negeri jiran Malaysia. Quantum jadi rumah kedua. 5.000 alumni telah terlahir dari tangan dingin. Ini proses instalasi. Quantum Telecommunication. Ya tadi udah di-download, langsung kita gas install. Timpa aja tadi, nggak masalah. Cuman untuk driver-drivernya udah nggak perlu. Dari nol hingga jadi ahli. Masih sama Windows 11. Nah, ini dia. Padahal biasa lancar jaya ini. Windows 11-nya update kah terakhir? Oh iya, habis saya update mungkin. Ini udah beberapa kali update. Ya kalau memang gagal, mau nggak mau kita ke PC. Ya, PC aja. Laptopnya kita tutup dulu, cabut aja biar nggak menghalangi. Atau biar aja ya, biar aja. Ini potnya. Apa yang dicabut nih sebentar? Yang kita cabut. Bentar ya. Oh itu. USB. Ini. Bismillah. Ini apa ini ya? Ini apa Mbak Ika? Oh, sorry, ini Igibis ini untuk kamera. USB hubnya mampu tidak? Enggak kurang, enggak mampu. Ini aja deh, enggak apa. Saya habis update beberapa kali ini. Windows 11-nya update. Ya. Oke, berarti sampai pakai mouse-nya ini udah agak double ini jadi ya. Sebentar, tak siasati dulu. Lihatnya di sini berarti. Oh nih, barusan Win 11 bug kan? Terakhir bug update UV box lah sekarang. Oke, Kang Kebayan, makasih. Kalau UV Android box gunanya untuk apa saja? flashing. Flashing total via USB. semuanya. Semua yang berhubungan via USB. Ini saya kecilkan dulu sebentar. Jadi kita pakai ini ya. Ini Windows 11-nya semoga saja belum ke-update. Ini Win 10 ini kan ya. Win 10. Oke. Tahun 2008 semua bermula. Bah Tommy buka pintu untuk semua. Bersama Mas Danur mengajar dengan jiwa, membimbing setiap bulan. Karena saya malas untuk downgrade ke Windows 10 laptopnya itu. Udah nyaman di Windows 11. Mungkin nanti dalam waktu dekat biasanya pasti ada update juga UV untuk ngatasi update-nya Windows. Quantum Telecommunication, tempat mimpi jadi kenyataan. Di sinilah para master berlatih dari nol hingga jadi ahli. Drivernya belum diinstal. Drivernya Udah? Kayaknya sih udah. Yang UV aja, yang lain-lainnya di belakangan aja. Biar nggak ini makan waktu. Nanti flashingnya via laptop aja. File backup-nya juga di laptop. Iya ya. Oke.
jalan ke Malaysia. Disinilah tempatnya berlatih sampai jadi teknisi ahli. Ini proses instalasi UV-nya. Di mana pemula menjadi master. Quantum, di mana passion bertemu dengan ilmu. Musik rupok, oke. Melahirkan teknisi handal untuk negeri. Quantum Telecommunication. Itu minimas dulu aja. Yang mana? Aplikasi Vmix-nya ini. Ya. Lagi itu minimas aja. Oke, sudah tuh geser aja. Paling app library. Ini semua. Lama. Anunsi. Dengar cerita dari kota Semarang tentang sebuah tempat yang tak sembarang. LPK Quantum namanya terukir, lahirkan teknisi yang tak tertandingi. Di tahun 2008 semua bermula, Bah Tommy buka pintu untuk semua. Bersama Mas Danur mengajar dengan jiwa, membimbing setiap murid dengan setia. Satu persatu mereka datang dari pulau-pulau yang berbeda. Oke, ini tampilannya kawan-kawan, interface dari UV box. Di bagian paling atas kanan itu ada email yang dibuat aktivasi pertama kali, dan saat aktivasi pertama kita dapat bonus 10 kredit. Kredit ini kita gunakan untuk flashing brand-brand tertentu, ya, brand tertentu yang memang menggunakan autentifikasi. Kemudian jadi bayar ini ya, berbayar. Itu ada angka 10 di pojok kanan atas, ini berbayar, ini gratis. Kalau tidak salah saya, satu kreditnya itu 15.000. Ya. Ya, berarti 10 kredit berarti 150.000. Jadi biasanya digunakan untuk tipe-tipe tertentu, misalnya kalau waktu itu seingat saya ya Redmi 7 misalnya. Redmi 7 out Xiaomi dulu. Ya, out Xiaomi pertama ya. Itu dia pakai berapa kredit? 4 kredit. Jadi nanti berkurang kreditnya. Untuk beli kreditnya ada juga, ada penjualnya kok. Kalau cari di grup itu banyak yang jual kredit, bahkan langsung ke pembuatnya itu, ke Bang Alim atau Bang Salim bisa. Kemudian kita lihat dari pojok kiri ya, ada program. Nah, tampilan program itu seperti ini. Program ini kita bisa melakukan banyak hal. Yang pertama kita bisa mengecek kesehatan MMC di sini, atau bukan, jangan ke situ dulu. Bisa mengidentifikasi MMC. Bisa mengidentifikasi MMC. UV bisa UV MMC Toolbox ini bisa kita gunakan untuk, atau kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kita tidak perlu mencongkel IC-nya. Obeng tuh di sini. Bisa nggak itu? Bisa. Bisa, tidak perlu mencongkel IC, tetapi kita cukup menghubungkan PCB kita dengan UV, yaitu melalui direct ISP. Itu yang pertama. Jadi mesin utuh, bongkar kan ya. Nanti akan ada titik test point untuk ISP-nya. Itu kita jumper ke interface ISP. Lalu kita juga bisa menggunakan atau dengan cara mencongkel IC tersebut, lalu kita masukkan ke adaptornya, ya, masukkan ke adaptornya. Nah, cara yang kedua ini yang akan kita tunjukkan malam ini. Jadi barang ini barang hidup, ya, barang hidup. Kawan-kawan, mana tadi dia? Dokumen semua. Oh, kegeser nih, sorry. Nah, panjang soalnya. Nih.
Oke. Nah, ini barang hidup ya. Ini handphonenya Handphonenya. Oppo A1K dengan RAM 2 GB, internal 32. 232. Udah kelihatan ya? 232. Oke, ini langsung akan kita congkel. Oke, saya lanjutkan sedikit tadi. Jadi kita bisa mengidentifikasi eMMC yang kita congkel atau kita direct tadi. Nah, untuk pilihan congkel ataupun direct, di sini ada tombol direct eMMC atau ISP. Itu kalau kita melakukan proses jumper ISP. Tetapi kalau kita langsung congkel, maka ini tidak perlu dicentang. Nah, ini saya contohkan saja. Langsung satu IC ya. Kayaknya ada yang udah dicetak nih. Ini di depan. Saya kemana? Bingung sendiri. Nah, tadi habis toto ini kawan-kawan, habis setting ulang ya. Ini eMMC habis dicetak, tapi pinggirannya ikut kecetak ya, karena pakai universal. Buat kawan-kawan yang latihan di sini, ini saya papras dulu. Sampai jadi teknisi ahli. Dari mana pemula menjadi master? Quantum, di mana passion bertemu dengan ilmu. Quantum, melahirkan teknisi. Ini juga ada kaki yang hilang, ini eMMC udah hancur, tapi nggak ada salahnya kita cek ya. Jadi intinya eMMC apapun, selama kita punya adapternya seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam ya, yang setelah dicetak tentunya, supaya dia terkonek dengan kaki-kakinya, dengan jarum-jarumnya seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, baru dikoneksikan ke UV-nya seperti ini. Nah, lalu kita di dunia cepat semua saling terhubung, gak bisa lepas dari baterai yang tangguh. BTACC hadir jadi solusi, bawa tenaga untuk hidup yang berarti. Cepat isi tahan lama, kualitas tinggi gak cuma kata. Kami hadir untukmu setiap saat, memberi daya tanpa hambat. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Ame dari daya cepat ke solusi berkelanjutan, kami hadir dengan masa depan. Setiap produk bukti kesungguhan, memberi kamu kebebasan. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Tetap terhubung, tanpa batas, tanpa gangguan.